Assalamualaikum anak-anak. Di video kali ini, Ibu akan mereview beberapa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita akan mulai dari materi PPKN. Simak baik-baik ya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar pengamalan dalam sila Pancasila. Ayo kita ingat kembali apa saja pengamalan dalam sila-sila tersebut. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila pertama berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh dari pengamalan sila pertama adalah 1. Berdoa sebelum dan setelah berkegiatan, seperti berdoa sebelum dan setelah makan, berdoa sebelum dan setelah belajar, berdoa sebelum dan setelah tidur. Yang kedua, sholat 5 waktu dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mentaati dan menyayangi kedua orang tua. Dan masih banyak contoh lainnya yang bisa kalian cari sendiri dan mungkin sudah sering kalian lakukan. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh dari pengamalan sila kedua adalah 1. Bermain bersama adik atau kakak. 2. Membantu ibu membersihkan rumah. 3. Membagi makanan apabila ada teman yang tidak membawa uang jajan atau bekal. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh dari pengamalan sila ketiga adalah 1. Hidup rukun. 2. Saling bergotong royong seperti kerja bakti di lingkungan rumah, kerja bakti di lingkungan sekolah, kerja bakti di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, saling bekerja kelompok seperti yang biasa kalian lakukan di sekolah. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh dari pengamalan sila keempat adalah 1. Pembagian tugas kelompok. 2. Pemilihan ketua kelas. 3. Berani mengemukakan pendapat. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dari pengamalan sila kelima adalah 1. Menabung dan bijak dalam menggunakan uang. 2. Membagi waktu antara waktu belajar, waktu bermain, waktu beribadah, waktu beristirahat, dan lain-lain. Yang ketiga, saling menolong sesama tanpa membeda-bedakan status sosial, suku, maupun agama. Itulah beberapa penjelasan mengenai contoh pengamalan dalam Pancasila. Berikutnya, kita akan membahas materi bahasa Indonesia. Yuk kita simak bersama. Dalam pembahasan bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas mengenai ide pokok dan kalimat utama. Sebuah paragraf memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama berisikan ide pokok. Ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Sedangkan kalimat utama merupakan kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide pokok dan menjadi dasar untuk pengembangan paragraf. Umumnya, kalimat utama terletak di awal paragraf. Penempatan kalimat utama di awal paragraf disebut paragraf deduktif.
Lain halnya dengan kalimat utama, kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang berisi penjelasan dari kalimat utama. Dikarenakan memiliki sifat sebagai penjelas, maka kalimat penjelas umumnya terdiri lebih dari satu kalimat. Nah, sekarang kita lihat contohnya yuk. Andi sangat ingin bermain di luar rumah. Sudah 2 bulan lamanya, Andi tidak dapat bermain di luar bersama teman-temannya. Kata ibu, saat ini sedang mewabah virus COVID-19. Kalian pasti sudah tahu, dalam paragraf ini, manakah yang menjadi kalimat utama? Ya, betul sekali. Kalimat utamanya adalah Andi sangat ingin bermain di luar rumah. Ide pokok yang terdapat dalam kalimat utama ini adalah Andi ingin bermain di luar rumah. Sedangkan kalimat setelahnya disebut kalimat penjelas. Namun, yang perlu diingat adalah tidak semua kalimat utama berada di awal paragraf. Kalimat utama juga bisa berada di akhir paragraf, atau biasa disebut paragraf induktif. Nah, berikut ini adalah contoh dari paragraf induktif. Matahari, bumi, dan bulan masing-masing beredar pada porosnya. Adanya siang dan malam, gunung-gunung yang menjulang tinggi, air yang banyak di lautan, berbagai macam bentuk dan sifat hewan, semua itu adalah beberapa contoh dari kemahakuasaan Allah atas ciptaannya. Allah adalah Sang Pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, untuk kalimat utama di paragraf induktif ini, kalian pasti sudah bisa mengetahui di mana letak kalimat utamanya. Kalimat utama dari paragraf induktif ini, Allah adalah Sang Pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Sedangkan ide pokok dari kalimat utama ini adalah Allah adalah pencipta alam semesta. Itulah beberapa penjelasan mengenai ide pokok dan kalimat utama. Sampai di sini, kalian sudah mulai paham kan? Insya Allah. Selanjutnya, kita akan membahas mata pelajaran matematika. Kita simak bersama-sama yuk. Dalam mata pelajaran matematika kali ini, kita akan membahas mengenai sudut dan penyajian data. Sudut adalah perpotongan dua garis yang bertemu di satu titik. Sebuah sudut memiliki dua bagian, yaitu titik sudut dan kaki sudut. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai 3 jenis sudut, yaitu yang pertama, sudut tumpul, yang kedua, sudut siku-siku, yang ketiga, sudut lancip. Untuk lebih mudah memahami pelajaran berikut, kita harus lebih dulu mengetahui patokan dari nilai sudut. Kita akan berpatokan pada nilai sudut 90 derajat atau nilai sudut yang dimiliki oleh sudut siku-siku. Sudut siku-siku memiliki nilai sudut 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul memiliki nilai sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Lain halnya dengan sudut tumpul, sudut lancip memiliki nilai sudut yang lebih kecil
dari 90 derajat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai penyajian data. Penyajian data yang akan kita bahas saat ini adalah diagram batang dan diagram gambar. Diagram batang terdiri dari garis mendatar yang diisi dengan jenis data. Kemudian, garis tegak lurus yang diisi dengan nilai data. Dan batang-batang yang memperlihatkan hasil dari banyaknya data pada setiap jenis data. Agar kalian lebih paham, Ibu akan memberikan satu soal mengenai diagram batang yang bisa kalian kerjakan setelah video ini berlangsung. Buatlah diagram batang dari data di bawah ini, kemudian tuliskan siapakah yang memiliki ayam paling banyak. Budi memiliki 20 ekor ayam. Beni memiliki 40 ekor ayam. Bayu memiliki 60 ekor ayam. Mudah ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi diagram gambar. Diagram gambar terdiri dari jenis data dan gambar yang menunjukkan banyaknya data. Ini adalah tanda yang menunjukkan nilai dalam satu gambar. Ibu akan memberikan satu soal lagi agar kalian lebih paham. Buatlah diagram gambar dari data di bawah ini dan tuliskan siapakah yang memiliki kue paling sedikit. Susi memiliki 20 kue. Rara memiliki 30 kue. Mira memiliki 10 kue. Satu gambar kue bernilai 10 kue. Wah, ternyata mudah ya. Sekarang kalian sudah paham kan? Dari ketiga pelajaran yang baru kita bahas, adakah yang masih belum kalian pahami? Semoga kalian dapat belajar dengan baik di rumah. Sampai bertemu di sekolah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.